Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vika Oktaviara, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, akan menjelaskan tentang psikologi perkembangan dengan materi yang berjudul Perkembangan Anak Usia 6-12 tahun. Baik, adapun poin yang pertama yaitu perkembangan pikiran atau kognitif. Di sini dijelaskan menurut seorang pakar yang bernama Piaget, anak usia 6-12 tahun berada dalam tahapan operasional konkret. Anak telah memiliki kecakapan berpikir logis, akan tetapi hanya dengan benda-benda yang bersifat konkret. Pada tahap ini ditandai dengan 3 kemampuan baru yang akan disesuaikan anak, yaitu kemampuan mengelompokkan, menyusun, dan menghubungkan atau menghitung angka atau bilangan. Kemampuan yang berkaitan dengan angka seperti yang menambah, mengurangi, mengalihkan, dan membagi. Di samping itu, pada masa ini anak sudah memiliki kemampuan memecahkan masalah yang sederhana. Kemampuan kognitif pada masa ini merupakan dasar diberikannya ilmu seperti membaca, menulis, dan berhitung. Untuk mengembangkan daya nalarnya, anak dilatih untuk bisa mengungkapkan pendapatnya terhadap berbagai hal, baik yang dialaminya maupun peristiwa lain yang terjadi di sekitarnya. Adapun dalam aspek bahasa, anak usia 6-12 tahun, kemampuan anak dalam mengenal dan menguasai perbendaharaan kata mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pada usia anak sekolah, sekitar 2.500 kata yang dikuasai oleh anak usia 6 tahun akan meningkat menjadi 50.000 kata yang bisa dikuasai saat nanti anak berusia 11-12 tahun. Adapun poin yang kedua yaitu perkembangan sosio-emosional. Pada masa kanak-kanak, yaitu usia 6-12 tahun, adalah periode ketika anak dianggap mulai dapat bertanggung jawab atas perilakunya sendiri dalam hubungannya dengan orang tua mereka, teman sebaya, dan orang-orang lain. Periode ini sangat penting dan mendorong pembentukan harga diri yang tinggi pada anak. Harga diri tinggi yang terbentuk pada periode ini akan menjadi modal anak untuk memasuki masa remaja dan tumbuh menjadi remaja yang lebih percaya diri. Usia 6-12 tahun juga sering disebut usia sekolah, artinya sekolah menjadi pengalaman inti anak-anak usia ini, yang menjadi titik pusat perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan sebagainya. Maksud perkembangan sosial di sini adalah pencapaian kematangan dalam hubungan sosial, dapat juga dikatakan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok, tradisi, dan moral atau agama. Di sini juga dijelaskan terdapat 3 bentuk cara berkawan yang biasa dilakukan oleh anak-anak prasekolah, seperti yang sudah dijelaskan oleh E. Harlock adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang-orang yang berkawan atau bergaul dengan anak-anak hanya dengan melihat atau mendengarkan perkataan-perkataan mereka tanpa melakukan interaksi langsung dengan mereka. Yang kedua, teman sebaya adalah bentuk yang kedua, yaitu teman di mana mereka bisa bermain dan melakukan aktivitas bersama-sama, sehingga menimbulkan rasa senang bersama. Biasanya, usia mereka sebaya dan juga dari jenis kelamin yang berbeda. Yang ketiga ialah yang disebut sebagai teman sesungguhnya dalam pengertian di mana anak tidak saja ikut bermain bersama, tetapi juga mengadakan komunikasi, memberikan pendapat, dan saling mempercayai satu terhadap lainnya. Kebanyakan mereka menyenangi teman sebaya. Dengan berkawan, anak mulai belajar untuk bersosialisasi dan berkomunikasi. Poin yang terakhir yaitu perkembangan moral anak usia 6-12 tahun yang juga dijelaskan oleh seorang pakar yang bernama Piaget.
Perkembangan moral berkaitan dengan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh orang dalam berinteraksi dengan orang lain. Minat terhadap bagaimana perkembangan moral yang dialami oleh anak membuat Piaget secara intensif mengobservasi dan melakukan wawancara dengan anak-anak dari usia 4-12 tahun. Ada dua macam studi yang dilakukan oleh Piaget mengenai perkembangan moral anak dan remaja, yaitu yang pertama, melakukan observasi terhadap jumlah anak yang bermain kelereng, sambil mempelajari bagaimana mereka bermain dan memikirkan aturan-aturan permainan. Yang kedua, menanyakan kepada anak-anak pertanyaan tentang aturan-aturan etis, misalnya mencuri, berbohong, hukuman, dan keadilan. Lalu, dari hasil studi yang telah dilakukan tersebut, Piaget menyimpulkan bahwa anak-anak berpikir dengan dua cara yang sangat berbeda tentang moralitas, tergantung pada kedewasaan perkembangan mereka. Di antaranya yang pertama, heteronomous morality, merupakan tahap pertama perkembangan moral menurut teori Piaget, yang terjadi kira-kira pada usia 4-7 tahun. Keadilan dan aturan-aturan dibayangkan sebagai sifat-sifat dunia yang tidak boleh berubah, yang lepas dari kendali manusia. Yang kedua, ada autonomous morality. Autonomous morality adalah tahap kedua perkembangan moral menurut teori Piaget, yang diperlihatkan oleh anak-anak yang lebih tua, yaitu kira-kira usia 10 tahun atau lebih. Anak menjadi sadar bahwa aturan-aturan dan hukum-hukum diciptakan oleh manusia, dan dalam menilai suatu tindakan, seseorang harus mempertimbangkan maksud-maksud pelaku dan juga akibat-akibatnya. Baiklah, itulah tadi penyampaian materi tentang perkembangan anak usia 6-12 tahun. Saya, Vika Oktaviara, terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.